Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan FR untuk materi dan contoh soal UTBK 2021 untuk hari kelima dan hari keenam. Langsung saja ke soal yang pertama. Titanium mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, dan 4s2. Senyawa yang tidak dapat dibentuk oleh unsur ini adalah yang mana? Oke, berarti kita akan tentukan dulu golongan dari konfigurasi yang sudah ditentukan. Jadi di sini dalam konfigurasinya dia berhenti di subkulit DS. Berarti kita akan totalkan elektron yang ada di subkulit DS ini. Totalnya adalah 4 dan karena berhenti di DS berarti dia golongan 4B. Artinya karena dia golongan 4B, nah, biloks maksimal yang diperbolehkan untuk titanium itu adalah positif 4. Artinya plus 1, plus 2, plus 3 itu boleh. Maksimalnya adalah 4. Kayak kita cek saja. Yang pertama K3 TiF6. Kemudian ada yang lainnya juga, kita cek saja. Di K3 TiF6, biloks K selalu plus 1 karena ada 3 berarti plus 3. Biloks F selalu min 1 karena ada 6 berarti min 6. Sehingga agar 0, TI-nya adalah plus 3. Karena di sini TI-nya adalah plus 3, berarti dia masih boleh ya. Berarti kalau 1 benar, otomatis 3 juga benar. Kita akan cek langsung ke yang kedua. Biloksa di sini selalu plus 1 karena hanya di sini ada 2 sama 6 berarti 12. Berarti biloksanya adalah plus 12. Biloks O selalu min 2 karena ada 6 berarti min 12. Biloks CL adalah min 1 karena CL-nya ada 3 berarti min 3. Agar 0 TI-nya adalah plus 3. Berarti senyawa 1, 2, 3 ini dapat dibentuk oleh titanium karena biloksnya masih diperbolehkan. Nah, berarti kan satu-satunya senyawa yang tidak dapat dibentuk oleh unsur titanium itu adalah senyawa yang keempat. Kita buktikan saja. Di sini biloks K selalu plus 1 karena K-nya ada 2 berarti plus 2. Biloks O selalu min 2 karena ada 4 berarti min 8. Sehingga TI-nya adalah plus 6. Nah, plus 6 ini kan tidak boleh karena maksimal yang bisa dia miliki adalah plus 4. Sehingga nomor 1 yang tidak dapat dibentuk oleh unsur ini adalah senyawa yang keempat saja. Kalau 4 saja berarti jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 2, diketahui data potensial reduksi standar untuk dua persamaan ini. Berdasarkan data tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Oke, ingat dalam konsep sel volta, jika E0 kecil dia akan mengalami oksidasi, dan kalau dia mengalami oksidasi berarti dia bertindak sebagai suatu reduktor kuat, dan oksidasi itu sendiri itu terjadi di anoda. Nah, di sini yang CD2 plus nilai E0-nya min 0,40, sedangkan yang CR3 plus min 0,74. Karena yang lebih kecil adalah yang min 0,74, berarti yang CR ini nanti akan mengalami oksidasi, sedangkan yang CD akan mengalami reduksi. Oke, pilihan A. CD adalah reduktor yang lebih kuat daripada CR. Tadi yang akan menjadi reduktor kuat itu yang mengalami oksidasi. Di sini yang mengalami oksidasi adalah CR. Berarti tidak mungkin CD itu lebih kuat daripada CR. Pilihan A salah. Kemudian pilihan B, jika kedua setengah sel tersebut dihubungkan, maka CR3 plus akan tereduksi menjadi CR. Nah, CR tadi dia mengalami oksidasi, artinya bukan tereduksi tapi teroksidasi. Pilihan B juga salah. Pilihan C, pada anoda terjadi oksidasi CD menjadi CD2+. Anoda ini kan yang mengalami oksidasi. Tadi yang oksidasi adalah yang CR ya, bukan yang CD. Berarti pilihan C juga salah. Pilihan D, potensial sel elektrokimia yang terjadi adalah 0,34 volt. E0 sel itu rumusnya adalah E reduksi dikurangi E oksidasi. Tadi yang reduksi adalah min 0,4, kemudian yang oksidasi adalah min 0,74. Sehingga min 0,4 min 0,74 hasilnya adalah plus 0,34. Sehingga ini benar ya, pilihan yang D. Nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang D.
Nomor 3, andaikan suatu senyawa gas XY2 hendak dibuat secara industri dari X2Y3 dan Y2 yang kedua-duanya juga merupakan senyawa gas, pembentukan XY2 berlangsung sesuai persamaan reaksi berikut, di mana reaksi dari kiri ke kanan berjalan secara endoterm. Untuk menghasilkan XY2 sebanyak mungkin, maka persyaratan reaksi yang harus dipenuhi adalah yang mana? Oke, tadi di sini persamaannya adalah ini X2Y3 ditambah setengah Y2 menjadi 2XY2 di mana semua fasenya gas. Si soal meminta bagaimana cara agar dihasilkan XY2 sebanyak mungkin. XY2 kan ini ada di sebelah kanan ya, berarti kalau mau diminta dia sebanyak mungkin, berarti nanti kesetimbangannya harus geser ke kanan. Sementara di soal tadi dikatakan reaksi dari kiri ke kanan itu berlangsung secara endoterm ya. Oke, pilihan A, tekanan tinggi. Oke, dalam konsep pergeseran kesetimbangan, ketika tekanan tinggi, kesetimbangan akan geser ke koefisien yang kecil. Nah, koefisien yang bisa kita hitung adalah koefisien yang berfase gas. Semua gas berarti kita bisa hitung. Ini yang X2Y3 koefisiennya 1, yang Y2 setengah. Berarti untuk sebelah kiri atau reaktannya itu koefisien totalnya adalah 1,5. Sedangkan yang XY2 atau yang sebelah kanan di sini koefisiennya adalah 2. Ketika tekanannya tinggi, kesetimbangan geser ke koefisien kecil. Di sini yang koefisien kecil yang sisi kiri, otomatis untuk tekanan diperbesar harusnya geser ke kiri, padahal di soal harusnya geser ke kanan. Sehingga tidak mungkin yang tekanan tinggi, otomatis tekanannya harus rendah. Pilihan jawaban yang tekanan rendah hanya pilihan yang D, otomatis jawabannya yang D. Tapi kita cek saja konsep dalam temperatur tinggi atau nanti untuk temperatur yang dinaikkan, itu ketika suhu tinggi atau dinaikkan, kesetimbangan akan geser ke arah endoterm. Sistem ini tadi adalah suatu sistem endoterm, di mana konsepnya apabila sistemnya endoterm, si produk atau dalam hal ini XY2 itu akan mengikuti. Dia sifatnya juga akan endoterm, sedangkan yang reaktan atau yang sebelah kiri dia akan exo. Berarti kalau suhu dinaikkan dia akan geser ke endo. Di sini yang endo sisi kanan. Berarti benar dia akan geser ke kanan. Nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang D. Kemudian yang nomor 4, untuk membuat larutan penyangga atau buffer dengan pH sama dengan 6 ke dalam 100 cm pangkat 3, cm pangkat 3 ini setara dengan mililiter ya, larutan CH3COOH 0,1 molar harus ditambahkan CH3COONA padat dengan nilai Ka 10 pangkat negatif 5 dan AR-nya sekian, sebanyak berapa gram? Oke, si soal sudah menjelaskan bahwa dia adalah suatu buffer. Di sini pH-nya sudah diketahui yaitu pH 6, berarti pH 6 ini adalah pH suatu asam, sehingga H plusnya langsung ketemu 10 pangkat negatif 6. Untuk penyangga, H plus itu nilainya adalah Ka dikali mol asam per mol garam. Di sini H plusnya sudah ada 10 pangkat min 6, kemudian Ka-nya sudah ada 10 pangkat min 5. Nah, yang asam siapa? Di sini ada CH3COOH. CH3COOH ini nanti yang bertindak sebagai asam, sedangkan nanti yang CH3COONA dia yang akan bertindak sebagai garam. Nah, mol asamnya belum ada, kita cari terlebih dahulu bahwa mol asam itu rumusnya molaritas kali volume dalam satuan liter. Molaritas CH3COH tadi 0,1, volumenya adalah 100 mili, kalau kita rubah ke liter, berarti menjadi 0,1. Berarti 0,1 dikali 0,1 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 2 atau 0,01. Mol garamnya belum ada, berarti kita masukkan saja 10 pangkat negatif 6 sama dengan 10 pangkat negatif 5 dikali 10 pangkat negatif 2 per mol garam. Berarti kan ini bisa saya coret-coret gini, yang sebelah kiri itu menyisakan 10 pangkat negatif 1, berarti kita akan pindah ruas sehingga mol garam sama dengan 10 pangkat negatif 2 per 10 pangkat negatif 1. Hasilnya adalah 10 pangkat min 1. Karena yang ditanyakan massa itu rumusnya adalah mol kali mr. Berarti MR-nya garam atau MR CH3COONA. Berarti kan 12 tambah 3, 15 ditambah 12 tambah 16 tambah 16 ditambah 23. Itu MR-nya berarti 82. Sehingga 10 pangkat min 1 dikali 82 hasilnya adalah 8,2. Nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang E.
Terakhir nomor 5, sebuah tabung bervolume tetap berisi 6 gram gas H2 ARH1 memiliki tekanan 12 atm pada temperatur tertentu. Ke dalam tabung tersebut ditambahkan gas Ne yang AR-nya 20 sehingga tekanan menjadi 40 atm tanpa mengubah temperatur. Massa gas total di dalam tabung tersebut adalah berapa? Oke. Di sini 40 atm adalah tekanan totalnya ya. Kemudian tekanan H2 sudah diketahui 12 atm, kita bisa mencari tekanan atau P dari Ne, tinggal mengurangkan P total dikurangi PH2, berarti 40 dikurangi 12, hasilnya adalah 28 atm. Nah, untuk mencari massa total, berarti kita harus mencari mol Ne dulu. Dengan cara perbandingan saja. Di sini perbandingan gas ideal PVNRT ya. Jadi PVNRT-nya Ne kita bandingkan dengan PVNRT-nya H2. Di sini volumenya tetap ya, kita coret-coret volumenya. Kemudian R tetapan nanti coret saja, suhunya juga tetap, berarti saya coret. Oke, kemudian PNE sudah ada 28, PH2 sudah ada 12. Nah, N di sini adalah mol. Mol Ne belum ada, tapi nanti kita bisa jabarkan. Sedangkan mol H2 bisa kita cari, mol rumusnya massa per mR. Massa H2 adalah 6, mR-nya kalau H2 berarti 1 kali 2, 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Berarti kita masukkan 28 per 12 sama dengan massa per 20 per 3. Berarti kan massa Ne 28 dikali 3 kali 20, ini bisa dicoret-coret, itu 4, kemudian 20 dibagi 4 itu 5. Oke, sehingga 28 kali 5 hasilnya adalah 140. Kemudian berarti massa total adalah massa Ne ditambah massa H2. Massa Ne tadi 140, massa H2 adalah 6. Berarti 140 ditambah 6 adalah 146. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.